Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabila Sesi Kirana. Nah, di sini saya memiliki NIM 2406091017 dan saya dari kelas A. Nah, di sini saya atau aku ingin menjelaskan mekanisme persalinan pada ibu hamil atau mau melahirkan. Nah, ngomong-ngomong nih tentang persalinan, mungkin kita kira kayak si bayi langsung keluar gitu aja kan. Nah, ternyata enggak loh teman-teman. Nah, persalinan itu sendiri memiliki beberapa step, yaitu ada 7 step. Nah, 7 step itu sendiri yang pertama ada engagement. Apa engagement itu? Tunangan? No ya. Engagement bukan yang itu. Nah, engagement itu sendiri yaitu step awal di mana kepala si bayi itu sudah mulai masuk pintu atas panggul ibunya. Nah, jikalau pada ibu awal atau ibu muda atau yang baru hamil itu terjadi bertahap, jadi kayak beberapa minggu sebelum kelahirannya. Nah, pada ibu multigravida itu beda. Multigravida apa sih, Kak? Nah, multigravida itu adalah di mana sang ibu itu sudah memiliki lebih dari satu anak. Jadi ini bukan pengalaman pertama dia untuk melahirkan. Nah, pada kasus ibu yang sudah memiliki anak itu dia akan terjadi pada hari H persalinan. Jadi kayak lebih cepat gitu. Nah, engagement ini sendiri itu punya beberapa faktor supaya dia bisa sukses menyukseskannya. Yang pertama yaitu pastinya dong ukuran panggul sang ibu. Nah, lebih luas dan lebar panggul sang ibu akan lebih gampang dan mudah juga ketika melahirkan. Lalu yang kedua sendiri adalah posisi kepala janin. Nah, yang ketiga sendiri pastinya dong kontraksi uterus atau rahim sang ibu, yang mana makin kuat kontraksinya akan makin cepat kelahirannya. Lalu yang tahap kedua yaitu descan. Nah, descan ini adalah masuk lebih dalam kepala sang bayi. Jadi dia sudah masuk PAP kan, sudah masuk setengah. Nah, si bayi ini tadi akan bergerak lebih dalam lagi menuju ke panggul sang ibu. Nah, jadi dia masuk lebih dalam kan. Nah, tiap ini juga memiliki beberapa tahap. Ya, seperti bukaan. Nah, dia itu adalah bukaan 1 sampai 10. Nah, itu pasti dong 1 sampai 10 itu ada membutuhkan waktu yang lama. Nah, untuk pembukaan 4 atau lebih itu biasanya lebih cepat daripada pembukaan 1 sampai 3. Nah, si descan ini tadi juga mempunyai beberapa faktor keberhasilan. Yang pertama yaitu pasti tekanan dari kepala sang bayi, yang mana dia bergerak dari jalan lahir masuk menuju ke dalam setelah dia memasuki PAP atau pintu atas panggul atau pelvic inlet kita. Lalu yang kedua pastinya lagi kontraksi si uterus, dan yang terakhir yaitu tekanan dari air ketuban sang ibu. Lalu yang ketiga yaitu fleksi. Nah, kan si bayi ini tadi waktu descan dia masuk lebih dalam. Nah, setelah masuk lebih dalam, nanti sang bayi akan menghadapi bagian tersempit panggul sang ibu, yang mana dia adalah spina ischiadica. Nah, spina ischiadica itu sendiri adalah tajuk seperti duri, 2 duri ini di belakang ischium atau tulang dari panggul kita, bagian dari panggul kita. Nah, karena si bayi ini tadi akan berhadapan dengan si bidang sempit panggul, otomatis dia akan menekuk lehernya. Jadi si bayi tadi akan melakukan penekukan pada lehernya. Dia akan menekuk seperti ini. Nah, jadi si dagu mungil menggemaskannya itu sampai menyentuh atau
bersama atau menyentuh seperti ini, menyentuh dadanya. Jadi otomatis diameter dari kepalanya itu tadi menjadi lebih kecil dan lebih mudah untuk melewati spina ischiadica atau bidang miring panggul itu tadi. Lalu yang selanjutnya adalah internal rotation atau putar paksi dalam. Nah, setelah sang bayi ini tadi melakukan fleksi, nah dia lalu menyesuaikan bentuk dari panggul sang ibu, yang mana awalnya dia masuk pada bidang miring panggul. Nah, lalu dia harus melewati lagi pintu bawah panggul, yang mana itu lebih berpotensial lagi. Nah, karena dia akan melewati pintu bawah panggul ini tadi, dia harus melakukan putar paksi atau memutarkan dirinya 45 sampai 90 derajat. Sampai ini ubun-ubun kecilnya atau si oksiput ini tadi menghadap ke simpisis sang ibu. Jadi dia dalam posisi seperti sujud seperti itu untuk keluar dari pintu bawah panggul itu tadi. Jadi seperti ini. Nah, ini bagian ubun-ubun kecilnya ini tadi menghadap ke simpisis atau daerah atas dari panggul sang ibu. Lalu setelah itu ada yang namanya extension. Nah, extension ini tadi teman-teman, yaitu di mana kepala sang bayi ini tadi kan dia sudah masuk ke pintu bawah panggul setelah dia mengalami putar paksi dalam. Nah, otomatis lalu kepalanya itu sudah mulai dilahirkan, yang mana awalnya adalah si ubun-ubun kecilnya terlebih dahulu yang terlihat. Lalu step by step, pertama ubun-ubun kecilnya, lalu dahi, lalu hidung, lalu dagu, lalu sebagian besar. Nah, sebelum itu karena dia tadi mendapat tekanan dari pintu bawah panggul ibunya, otomatis yang pertama awalnya dia menekuk hingga dagunya menyentuh ke dada itu menjadi menjauh. Jadi dia seperti ini biasa, tidak menekuk lagi. Nah, itulah yang membuat si ubun-ubun kecilnya ini keluar, lalu dibarengi dengan dahi, selanjutnya dahi, lalu hidung, lalu yang selanjutnya adalah dagu. Lalu sebagian besar kepalanya sudah keluar. Nah, setelah sebagian besar kepalanya keluar ini tadi, ini adalah tugas sang bidan atau yang nakes untuk memutar kembali atau memberikan yang namanya putar paksi luar. Nah, di mana si kepala sudah keluar kan? Nah, ini tinggal tugas kita untuk mengeluarkan bahu. Yang mana awalnya si bayi ini tadi di dalam perut mengalami putar paksi dalam untuk menyesuaikan dirinya keluar dari panggul bagian bawah. Nah, lalu kita harus membalikkannya lagi pada posisi awal, yang mana kita harus memutarnya lagi 45 sampai 90 derajat lagi, supaya kita bisa mengeluarkan bahunya dari bahu bagian depan terlebih dahulu melalui simpisis, lalu bagian belakang, bahu bagian belakang. Jadi dia tuh seperti dimiringkan lagi karena dia tadi seperti orang sujud, bukan seperti ini. Lalu dia dimiringkan lagi seperti ini, sehingga kita bisa mengeluarkan bahu depan lalu bahu belakangnya, diiringi dengan bahu belakangnya. Kemudian setelah si bahu ini keluar, lalu ada yang namanya explosion. Explosion itu di mana si bayi itu tinggal mengeluarkan bagian tubuhnya yang belum dilahirkan, yaitu badan hingga ujung kakinya. Nah, ini adalah step terakhir, yang mana kita tinggal mengeluarkan badannya saja diiringi dengan ejanan ibu supaya si bayi ini cepat keluar. Nah, saya memiliki video yang mana ini bisa membuat seperti gambaran untuk kita belajar. Sekalian mungkin akan saya jelaskan sedikit. Nah, pada video ini diperlihatkan saya hanya dapat yang extension, di mana
kepala sang bayi mulai dari ubun-ubun kecil, kepala hingga dahi mulai keluar, dan lalu akan dibarengi dengan putar paksi luar yang dilakukan oleh tenaga kesehatan ini tadi untuk mengembalikan posisi sang bayi ini tadi ke awal, yang mana dia akan dibalikkan, diputar 45 sampai 90 derajat ke posisi awal. Nah, sekian dari video edukasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jikalau memang ada salah kata maupun ada salah dalam pemberian materi ini. Sekalian saya mohon maaf dikarenakan saya pun masih belajar. Sekian dari video edukasi yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.